感谢上仙保佑，我们家的劫难可以顺利化解了。用八字就真的可以找到我姑姑吗？不要担心啦，你姑姑会回家的。王一凡。Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Suya yang datang ke sebuah kuil bernama Kuil Wanying. Dengan wajah sedih, Suya datang ke sana bermaksud ingin memohon pada Dewi Kuil itu agar membangkitkan anaknya yang telah meninggal. Baru-baru ini anak Suya bernama Aan telah meninggal dunia. Suya mengatakan dirinya rela melakukan apa saja untuk membangkitkan anaknya lagi. Dari apa yang pernah dia dengar, Suya mengetahui bahwa Dewi di kuil itu sangat baik dan mau mengabulkan segala permohonan para pengikutnya, meskipun permohonannya terbilang tidak masuk akal. Sebelum melakukan ritual, penjaga kuil memperingatkan Suya bahwa dia harus membayar harga yang setimpal dengan permohonannya ingin diajukan oleh Suya. Bayarannya bisa dengan tumbal atau jiwa Suya itu sendiri. Demi kebangkitan anaknya, Suya pun menyanggupi syarat tersebut. Setelah sepakat, penjaga kuil itu segera meminta pendeta kuil untuk melakukan ritual. Kemudian penjaga kuil meminta Suya meminum cairan yang telah diberi mantra ritual dan tiba-tiba saja tubuh Suya mengalami kejang-kejang dan secara perlahan mulai mendekat ke arah altar pemujaan sambil mengucapkan terima kasihnya pada Dewi yang berjasa mengabulkan keinginannya. Kemudian scene pun berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ahdai. Ahdai adalah putra dari seorang penjaga kuil Tao bernama Henry dan ibu Ahdai merupakan seorang pendeta di kuil Tao bernama Lin Xiu. Secara turun-temurun keluarga mereka telah dipercaya untuk menjaga dan mewarisi kuil Tao. Suatu saat nanti Ahdai juga akan menjadi pewaris kuil tersebut. Sejak kecil Ahdai pun sering diajarkan untuk taat pada ajaran agamanya. Rutinitas Ahdai di pagi hari adalah dengan berdoa pada Dewi pelindungnya sambil membasuh lengannya yang memiliki bekas luka aneh. Orang tuanya berkata bahwa bekas luka di lengan Ahdai merupakan lengan terkutuk. Awal kemunculan lengan terkutuk Ahdai terjadi tepatnya pada setahun yang lalu di saat Ahdai mengalami tragedi mengerikan. Tragedi itu terjadi karena salah satu teman Ahdai bernama Yufan mengalami kerasukan iblis jahat akibat melakukan ritual di malam festival hantu. Iblis yang merasuki tubuh Yufan hampir membuat Ahdai tewas dengan mengenaskan. Tapi beruntungnya Lin Xiu segera datang untuk menyelamatkan Ahdai. Dengan menggunakan kekuatan dari Dewi Pelindung, akhirnya nyawa Ahdai pun dapat diselamatkan. Sebagai anugerah dan perlindungan untuk Ahdai, Dewi Pelindung itu memberkati Ahdai dengan sebuah kekuatan pada lengan Ahdai yang mampu mengusir iblis dan entitas jahat. Sebagai ucapan rasa syukur atas anugerah itu, setiap paginya Ahdai melakukan ritual berdoa sambil membasuh lengannya. Setelah selesai melakukan ritual, Ahdai berkunjung ke kuil Tao untuk berdoa pada Dewi Pelindungnya sambil membantu Henry untuk mempersiapkan acara pada bulan hantu. Pada acara penting ini, kuil akan mengadakan upacara besar untuk merayakan festival hantu lapar. Ketika acara ini berlangsung, ada beberapa pantangan yang harus ditaati oleh semua orang. Contohnya seperti tidak boleh menyembah dewa atau dewi di kuil yang salah, jangan sampai tanggal dan waktu kelahiran diketahui orang lain, dan jangan pernah melakukan ritual keagamaan tanpa didampingi pendeta. Selama perayaan bulan hantu, biasanya iblis akan berkeliaran dan menebar malapetaka bagi semua orang. Oleh karena itu, mereka semua diharapkan bisa menjaga diri selama hari perayaan ini berlangsung. Sesampai di kuil, Ahdai langsung berdoa memohon pada Dewi Pelindungnya agar selalu menjaganya dan mendoakan ibu Ahdai yaitu Lin Xiu yang saat ini sedang melakukan perjalanan spiritual. Lin Xiu melakukan perjalanan spiritual untuk memperdalam ilmunya agar bisa mengalahkan iblis jahat. Setelah selesai berdoa, Ahdai pergi bertemu dengan temannya bernama Yufan. Setiap kali melihat Yufan, Ahdai selalu merasa senang dan terpesona pada kecantikannya. Rupanya sudah sejak lama Ahdai memiliki perasaan suka terhadap Yufan. Akan tetapi Ahdai tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya. Setelah memikirkan rencana ini sejak lama, Ahdai akhirnya berniat untuk mengungkapkan perasaannya pada Yufan. Belum sempat menyatakan cinta, rencana Ahdai digagalkan oleh Xiaopang yang tiba-tiba saja muncul. Ahdai yang malu menyatakan cinta di hadapan Xiaopang terpaksa harus menunda rencananya tersebut. Kemudian mereka pun bersama-sama pergi menuju ke tempat latihan bela diri.
Dalam perjalanan, Xiaopang sempat bertanya pada Yufan, apakah nanti malam dia akan melakukan ritual seperti tahun lalu. Rupanya Yufan kembali berencana untuk melakukan ritual menyembah dewi secara ilegal tanpa pengawasan pendeta. Alasan Yufan ingin melakukan ritual itu nanti malam adalah karena dirinya ingin menemukan keberadaan bibinya yang telah lama menghilang. Sosok bibi yang sudah lama dicari Yufan ternyata adalah Suya, wanita yang kita lihat di awal cerita. Beberapa bulan setelah kematian anaknya, Suya menghilang tak kemana. Bahkan suaminya bernama Zhou juga tidak mengetahui kemana perginya Suya. Semua ini bermula ketika Suya selesai melakukan upacara 100 hari kematian anaknya. Di malam harinya, Suya pamit pada Zhou dan Yufan tanpa memberitahu kemana dia akan pergi. Sejak saat itulah Suya menghilang dan jejaknya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Merasa tidak bisa hidup tanpa kehadiran bibinya, Yufan nekat melakukan ritual pemujaan pada Dewi dan memohon padanya agar Suya dapat kembali pulang dengan selamat. Yufan percaya bahwa pada malam upacara hantu lapar, permohonan mereka bisa dikabulkan oleh Dewi. Akan tetapi tidak pernah terpikirkan oleh Yufan bahwa ritual itu malah menjadi malapetaka baginya dan juga bagi Adai. Yufan dirasuki oleh iblis yang berkeliaran pada malam festival hantu lapar dan hampir saja membuat Adai tewas. Seakan tidak kapok atas kejadian sebelumnya, malam ini Yufan kembali berniat melakukan ritual seperti yang dia lakukan tahun lalu. Tujuan Yufan melakukan ritual ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu agar dia bisa bertemu dengan Suya lagi. Karena Adai adalah anak pendeta, Yufan pun meminta tolong pada Adai untuk melakukan ritual itu agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Dengan senang hati, Adai pun bersedia membantu Yufan. Adai juga akan membawa patung dari kuil Tao agar mereka senantiasa dilindungi dari mara bahaya. Rencananya ritual tersebut akan dilaksanakan di ruang latihan bela diri karena tempatnya yang lebih luas. Tempat bela diri tersebut dimiliki oleh Zhou dan mereka tentunya sudah mendapat izin darinya. Sesampai di tempat latihan, mereka pun mulai bersiap-siap untuk latihan bela diri. Saat sedang berganti pakaian, Adai dihampiri oleh temannya bernama Hungnan dan Ahyuan. Mereka berdua rupanya ingin ikut dalam ritual yang akan diadakan nanti malam. Masing-masing dari mereka memiliki satu keinginan yang ingin mereka sampaikan kepada Dewi Pelindung. Misalnya seperti Hungnan yang ingin pergi dari kota itu, dan Ahyuan yang tidak ingin terus menjadi culun. Selain mereka berdua, satu teman Adai bernama Kozu yang merupakan pacar Hungnan juga ikut dalam ritual itu karena ingin memohon pada Dewi agar dirinya bisa lolos babak kualifikasi pertandingan bela diri. Sebelum melakukan ritual itu, mereka semua harus menyerahkan kertas bertuliskan tanggal dan waktu kelahiran mereka. Setelah itu, mereka pun berlatih bela diri bersama-sama. Di tengah acara latihan, Adai memberikan sebuah jimat pelindung untuk Yufan. Dengan jimat itu, Adai berharap Yufan akan terlindungi dari iblis jahat saat melakukan ritual nanti malam. Dari belakangnya, tiba-tiba saja Adai diserang oleh Hungnan. Tak terima dengan hal itu, Yufan pun memarahi Hungnan karena bersikap kasar pada Adai. Sebelum situasi menjadi semakin panas, Zhou datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Zhou pun segera mengajak Hungnan pergi untuk membicarakan sesuatu. Kemudian Adai dan Yufan pun mulai membicarakan tentang ritual yang akan diadakan nanti malam. Setelah berpikir cukup lama, Yufan memutuskan untuk tidak mengajak Adai dalam ritual nanti malam. Yufan takut kejadian buruk yang terjadi setahun yang lalu akan kembali terulang lagi jika Adai ikut dalam ritual tersebut. Namun Adai tidak akan membiarkan Yufan melakukan ritual itu sendirian, dan dia berjanji akan datang ke ritual itu sambil membawa patung Dewi dari kuil Tao. Adai meminta Yufan untuk tidak memulai ritual itu sebelum dia datang. Malam harinya, Adai datang ke kuil Tao untuk mengambil patung Dewi. Dirinya mengambil patung itu secara diam-diam agar tidak dimarahi oleh Henry. Setelah berhasil mendapat patungnya, Adai bersama dengan Xiaopang bergegas pergi ke tempat latihan bela diri. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat sekumpulan orang yang merupakan pengikut kuil Wanying sedang berjalan menuju kuil untuk melakukan ritual upacara hantu lapar. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat ritual itu secara langsung. Merasa sangat penasaran, Adai pun meninggalkan Xiaopang lalu mengikuti orang-orang tersebut. Di kuil itu, Adai sangat terkejut melihat perilaku tidak wajar yang diperlihatkan para pengikut kuil Wanying. Mereka semua seperti menyembah seorang wanita bertudung yang sedang menjalani ritual di altar kuil. Dilihat dari kejauhan, sekilas wanita itu sangat mirip dengan Suya, bibi dari Yufan.
Adai sebenarnya ingin melihat lebih dekat, namun banyaknya pengikut kuil yang mengerumuni wanita itu membuat Adai kesulitan untuk melihatnya. Di sisi lain terlihatlah Xiaopang yang panik mengetahui bahwa Adai menghilang tak kemana. Karena merasa sangat takut, Xiaopang bergegas pergi ke tempat latihan bela diri untuk memberitahukan hal ini pada Yufan. Xiaopang mengatakan bahwa Adai telah menghilang tak kemana dan dia meminta Yufan untuk tidak memulai ritual sebelum Adai datang karena patung Dewi dari kuil Tao saat ini masih dibawa oleh Adai. Jika mereka memulai ritual sebelum Adai datang, takutnya kejadian buruk akan terjadi pada mereka. Akan tetapi Yuan tiba-tiba muncul dengan membawa sebuah patung dari kuil lain. Mengingat sudah waktunya untuk melakukan ritual, Yuan mengajak mereka melakukan ritual dengan menggunakan patung yang dia bawa. Xiaopang pun menentang keras keputusan itu karena rencana awalnya mereka akan menggunakan patung dari kuil Tao. Saat ini Adai belum tiba di sana dan mereka harus menunggu kedatangan Adai yang tentunya akan memakan waktu yang lebih banyak. Karena Yufan dan yang lainnya sudah tidak sabar untuk melaksanakan ritual itu, mereka pun memutuskan untuk melakukan ritual itu dengan menggunakan patung yang dibawa Yuan. Mereka semua mulai duduk mengelilingi patung sambil mengucapkan mantra ritual. Yuan sebagai pemimpin ritual itu membakar semua kertas yang bertuliskan tanggal dan waktu kelahiran mereka. Kemudian Yuan meminta mereka untuk meminum cairan yang sudah dipersiapkan dalam ritual. Mereka semua langsung meminum cairan itu kecuali Xiaopang yang merasa adanya keanehan dari ritual tersebut. Tak berselang lama, Yuan mulai dirasuki oleh sosok yang mengaku sebagai seorang dewi. Yuan pun meminta mereka untuk mengucapkan segala permohonan mereka. Dewi yang merasuki tubuh Yuan berjanji akan mengabulkan semua permohonan mereka, tapi dengan syarat mereka harus membayar harga yang setimpal atas segala permohonan mereka yang terkabul. Setelah mereka semua sepakat untuk melakukan apa saja demi terkabulnya permohonan mereka, satu persatu dari mereka mulai tidak sadarkan diri dan mengalami kejang-kejang seperti sedang kerasukan. Xiaopang berusaha untuk menolong Yufan, akan tetapi Hung Nan dan Yuan langsung menangkapnya, lalu memaksanya untuk meminum cairan ritual tersebut. Beruntungnya Adai tiba di sana tepat pada waktunya dan dia pun segera menghentikan semua kekacauan yang terjadi. Dengan menggunakan kekuatan lengan terkutuknya, Adai berhasil menyelamatkan mereka semua dari tragedi kerasukan tersebut. Melihat bekas ritual tadi, Adai sangat terkejut dengan ritual yang mereka lakukan. Ritual itu sangat melenceng dari ritual pemujaan Dewi yang biasanya dilakukan kebanyakan orang di kuil. Adai juga merasa bingung dari mana asalnya patung yang digunakan dalam ritual tersebut. Adai pun meminta Xiaopang untuk membawa patung misterius itu ke kuil Tao, sementara Adai akan membawa Yufan ke rumahnya. Adai harus segera menolong Yufan yang masih dalam kondisi lemah dan terselimuti energi negatif. Adai pun mengerahkan banyak tenaganya untuk menolong Yufan. Bahkan saking lelahnya, Adai sampai pingsan seketika. Dalam tidurnya, Adai bermimpi buruk tentang hari di mana Adai, Yufan, dan Xiaopang melakukan ritual untuk menemukan bibi Yufan. Karena proses ritual yang salah, Yufan malah kerasukan iblis yang membuatnya melukai Adai dengan sangat parah. Beruntungnya Lin Xiu datang tepat pada waktunya dan dia pun segera meminta tolong pada Dewi Pelindung untuk menyelamatkan nyawa Adai. Berkat pertolongan Dewi, nyawa Adai pun dapat diselamatkan. Adai juga diberkati dengan lengan terkutuk untuk mengalahkan roh atau iblis jahat. Pagi harinya, Adai pun terbangun dari tidurnya. Bersama dengan itu, Yufan juga sudah bangun dan kondisinya sudah mulai membaik. Kemudian Adai pun bercerita bahwa alasan dirinya terlambat karena ia melihat upacara yang dilakukan oleh para pengikut kuil Wanying. Karena merasa penasaran, Adai pun nekat menyelinap masuk ke kuil itu untuk melihat lebih dekat bagaimana mereka melakukan ritual pemujaan pada dewi mereka. Sebenarnya Adai ingin memberitahu Yufan bahwa dia sempat melihat seorang wanita yang mirip dengan Suya. Namun Adai tidak berani memberitahu Yufan karena dirinya sendiri belum bisa memastikan apakah wanita itu adalah bibi Yufan atau bukan. Lalu Adai pun meminta Yufan untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam ritual kemarin malam. Ketika berlangsungnya ritual itu, ada sesosok dewi yang datang dan merasuki tubuh Yuan. Dewi tersebut berjanji pada Yufan bahwa dirinya akan menyelamatkan bibi Yufan. Namun Yufan harus membayar jasa dewi tersebut dengan harga yang setimpal. Yufan pun meminta maaf pada Adai karena gara-gara dirinya Adai kembali mengalami kesulitan. Mengingat waktu sudah menunjukkan siang hari, Yufan pun pamit pulang karena sebentar lagi akan diadakan babak kualifikasi untuk pertandingan bela diri.
Sesampai di rumah, Yufan dibuat kaget dengan kehadiran sosok bibinya yaitu Suya yang telah pulang ke rumah. Namun secara sekilas dari raut wajahnya terlihat Suya dalam keadaan pucat. Meski begitu, Yufan merasa sangat senang karena akhirnya setelah setahun lamanya tidak bertemu, Yufan bisa memeluk Suya kembali. Yufan pun sangat berterima kasih pada Dewi yang telah mengabulkan permohonannya. Saat memeluk Yufan, hidung Suya sempat mengeluarkan darah. Sementara itu di tempat lain, Ade dimarahi oleh Henry karena telah mencuri patung dari kuil Tao. Selain itu, Henry juga memperingatkan Ade untuk tidak sembarangan melakukan ritual pemujaan Dewi, karena jika ada sedikit saja kesalahan dalam proses ritual, bisa saja sosok iblis yang akan datang. Henry juga menyadari bahwa patung yang dibawa oleh Xiaopang kemarin bukan patung untuk pemujaan Dewi. Pasalnya, kondisi patung itu sangat aneh, tidak seperti patung yang ada di kuil. Agar Ade dan Xiaopang senantiasa dijauhkan dari iblis jahat, Henry meminta mereka untuk datang ke kuil setiap hari dan berdoa pada Dewi Pelindung. Henry juga memberikan jimat miliknya kepada Ade agar Ade selalu dilindungi. Setelah itu, Ade dan Xiaopang pergi ke tempat latihan bela diri karena hari ini akan dilaksanakan babak kualifikasi untuk pertandingan bela diri. Pada babak pertama, Yufan akan berhadapan dengan Kozu. Dalam pertandingan itu, Ade dan Xiaopang melihat adanya keanehan dari tingkah laku Kozu. Tiba-tiba saja perilaku Kozu mulai agresif sampai melakukan kekerasan pada Yufan hingga membuat Yufan pingsan. Setelah mengajar Yufan, Kozu mengalami kejang-kejang dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Semua orang pun sangat kebingungan dengan apa yang terjadi pada Kozu. Dengan terpaksa, babak kualifikasi itu pun harus dibatalkan untuk sementara waktu. Selesai pertandingan, Ade dan Xiaopang mengunjungi rumah Yufan dengan maksud ingin menjenguk Yufan. Selain menjenguk Yufan, mereka juga bertanya tentang kondisi Kozu pada Zhou. Akan tetapi, Zhou malah tidak mengizinkan mereka bertemu Yufan dengan alasan Yufan harus beristirahat. Zhou juga mengabarkan bahwa Kozu telah dibawa pulang oleh orang tuanya. Ketika sedang berbincang dengan Zhou, Ade dan Xiaopang sangat terkejut melihat sosok Suya yang sudah pulang ke rumah. Ini menandakan bahwa ritual yang dilakukan Yufan kemarin benar-benar membuahkan hasil. Sebelum mereka pulang, Ade menitipkan sebuah jimat pada Zhou dan memintanya untuk memberikan jimat itu pada Yufan. Di tengah perjalanan, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah Kozu. Tapi sesampai di sana, mereka sangat terkejut melihat Kozu yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Di tempat lain, kita akan diperlihatkan Ayuan yang masih ada di tempat latihan bela diri. Di tengah kesendiriannya, Ayuan menerima telepon misterius dari seseorang. Tapi ketika telepon itu diangkat, tidak ada yang berbicara padanya. Mulai dari situlah gangguan-gangguan mistis mulai bermunculan di sekitar Ayuan, membuat Ayuan sangat ketakutan. Tiba-tiba saja tubuh Ayuan mulai kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan banyak darah, sama seperti yang terjadi pada Kozu. Tak sampai di situ saja, tubuh Ayuan seperti dikendalikan masuk ke dalam sebuah loker. Di dalam loker itulah Ayuan seperti disiksa oleh sesuatu yang seketika membuat Ayuan tewas. Keesokan harinya, Ade dan Xiaopang akhirnya bertemu dengan Yufan yang kondisinya sudah lebih baik. Melihat kondisi Yufan yang sudah baikan, membuat Ade menjadi sedikit lega. Setelah itu, Yufan mengajak mereka pergi ke tempat latihan bela diri karena Yufan ingin melakukan sedikit pemanasan. Sesampai di sana, mereka sangat bingung melihat kondisi tempat latihannya sangat berantakan dengan dipenuhi bekas ornamen ritual. Lalu pada salah satu loker, mereka melihat ada banyak jimat yang tertempel di sana. Ketika Xiaopang membuka loker itu, ternyata di dalamnya terdapat mayat Ayuan. Seketika mereka bertiga sangat panik dan takut melihat kondisi Ayuan yang tewas dengan mengenaskan di dalam loker tersebut. Mereka pun segera menelpon pihak berwajib untuk mengevakuasi mayat Ayuan. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan Hongnan yang sedang termenung meratapi kematian pacarnya yaitu Kozu. Hongnan masih belum percaya bahwa Kozu kini sudah tiada. Di tengah kesedihannya itu, Hongnan malah diganggu oleh sosok misterius yang membuat pikirannya sangat terganggu. Kemudian Hongnan pun mengambil sebuah pisau dan segera pergi menemui Zhou.
Di sana Hungnan bertanya pada Zhou mengapa setelah ritual kemarin, satu persatu di antara mereka malah tewas dengan mengenaskan. Lalu terungkaplah sebuah fakta bahwa patung yang mereka gunakan untuk ritual kemarin adalah patung yang diberikan oleh Zhou. Patung tersebut berasal dari kuil Wanying, kuil yang diisukan menjadi tempat sekte pemuja iblis. Alasan Zhou melakukan semua ini adalah karena dia ingin bertemu dengan Suya lagi. Zhou yang sudah sangat putus asa mencari keberadaan Suya, dia pun nekat meminta tolong pada Dewi Kuil Wanying untuk membantunya mencari keberadaan Suya. Banyak orang yang percaya bahwa Dewi di Kuil Wanying sebenarnya adalah sosok iblis yang menyamar sebagai Dewi. Iblis yang menyamar sebagai Dewi itu meminta Zhou untuk memberikan tumbal padanya sebagai bayaran atas permintaan Zhou. Zhou pun dengan tega menumbalkan beberapa murid bela dirinya yaitu Hungnan, Kozu, Ahyuan, dan bahkan Yufan demi bisa bertemu dengan Suya lagi. Sebagai rencana awalnya, Zhou sengaja meminta Hungnan untuk melakukan ritual pemujaan Dewi, yang jika ritual itu dilakukan maka jiwa mereka akan ditandai oleh iblis tersebut. Zhou menipu mereka dengan mengatakan bahwa ritual pemujaan Dewi itu akan membantu mereka mewujudkan keinginan mereka. Penawaran itu tentu membuat mereka bersedia melakukan ritual tersebut dan kini jiwa mereka sudah ditandai oleh iblis yang menyamar sebagai Dewi. Setelah mengetahui kenyataan itu, Hungnan berniat untuk membunuh Zhou. Tapi aksinya tersebut digagalkan oleh iblis yang datang ke sana untuk mengambil nyawa Hungnan. Akibatnya Hungnan pun tewas dengan sangat sadis di tangan iblis tersebut. Kembali lagi ke Adai, Xiaopan, dan Yufan yang terlihat terburu-buru pergi menuju kuil Tao untuk meminta bala bantuan. Di sana Adai menjelaskan bahwa ritual yang dilakukan Yufan kemarin malam telah mendatangkan malapetaka bagi semua orang yang terlibat. Kozu, Ahyuan, dan Hungnan telah menjadi korban keganasan iblis yang menyamar sebagai Dewi. Hendry pun meminta mereka untuk tinggal di kuil agar iblis itu tidak bisa menjangkau mereka. Seakan tahu ada bahaya yang mengancam nyawa Adai, Lin Xiu akhirnya kembali pulang ke rumah setelah melakukan perjalanan spiritual yang cukup lama. Sesampai di sana, Lin Xiu sempat melihat patung yang digunakan oleh Yufan dalam ritual kemarin. Kemudian Lin Xiu menjelaskan pada mereka bahwa patung yang digunakan oleh Yufan dalam ritual itu adalah patung yang berasal dari kuil Wanying. Kuil Wanying adalah kuil yang disalahgunakan oleh sekte pemuja iblis. Dahulu sebenarnya kuil Wanying dikhususkan untuk memuja Dewi Tanah. Bahkan Lin Xiu dan Hendry ikut andil dalam pembangunan kuil tersebut. Tapi lama-kelamaan para pengikut kuil itu mulai dipengaruhi oleh sekte sesat. Sekte itu membuat para pengikut kuil memuja sosok iblis yang menyamar sebagai Dewi. Iblis tersebut bersedia mengabulkan segala permintaan para pengikutnya. Tapi pengikutnya harus membayarnya dengan harga yang setimpal, bisa dengan tumbal atau jiwa para pengikutnya. Dengan iming-iming seperti itu, para sekte sesat berhasil menipu pengikut kuil itu, dan hasilnya kesucian kuil itu pun menjadi ternodai. Semakin banyak iblis itu mendapat tumbal, maka akan semakin besar pula kekuatan dari iblis itu suatu saat nanti. Ketika kekuatan iblis itu mencapai puncaknya, iblis itu bisa saja mengambil tubuh manusia untuk dijadikan sebagai wadahnya. Jika hal itu sampai terjadi, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan teror iblis tersebut. Kemudian Ade pun memberitahu Lin Xiu bahwa dirinya sempat melihat sosok wanita yang mirip seperti Suya sedang disembah oleh pengikut kuil Wanying. Seketika Yufan pun terkejut dengan pengakuan Adai. Yufan sangat yakin bahwa Suya tidak mungkin menyembah iblis. Kemudian Lin Xiu pun memberitahu Yufan bahwa sebenarnya Suya adalah salah satu pengikut sekte sesat yang memuja iblis tersebut. Tidak hanya Suya, tapi Zhou juga merupakan pemuja iblis itu. Mereka berdua telah dibutakan oleh iming-iming dari iblis yang bersedia mengabulkan seluruh permintaan mereka. Tapi tanpa mereka sadari, iblis itu hanya mengincar jiwa mereka saja. Saat ini tubuh Suya telah menjadi wadah sementara untuk iblis tersebut. Lin Xiu pun mengajak mereka untuk melakukan ritual demi menyelamatkan nyawa Suya. Saat itu juga mereka langsung melakukan ritual untuk menyelamatkan Suya. Di sisi lain, memperlihatkan Zhou yang pulang ke rumah untuk bertemu dengan istrinya. Zhou terlihat mengalami beberapa luka akibat diserang oleh Hungnan. Tapi sesampai di rumah, Zhou sangat terkejut melihat rumahnya dalam kondisi berantakan. Yang lebih membuatnya terkejut sekaligus takut adalah karena sosok Suya berubah menjadi mengerikan, seolah-olah Suya sedang dirasuki oleh iblis. Sepertinya iblis itu telah menjadikan tubuh Suya sebagai wadahnya. Tidak heran mengapa ketika Adai datang ke kuil Wanying, para pengikut sekte itu terlihat menyembah Suya karena iblis itu berada di tubuh Suya. Suya yang dirasuki iblis langsung menyerang Zhou dengan kejam.
Dalam penyerangan itu, Zhou mengalami luka parah, sedangkan Suya yang dirasuki iblis jahat dibawa oleh pengikut sekte sesat menuju ke tempat ritual pemujaan. Bersamaan dengan itu, Lin Xiu gagal menyelamatkan Suya karena tubuh Suya sudah sepenuhnya dikuasai oleh iblis dan jiwa Suya telah dimakan oleh iblis tersebut. Lin Xiu mengabarkan pada Yufan bahwa Suya tidak bisa diselamatkan lagi dan tubuhnya sudah diambil oleh iblis tersebut. Kini tubuh Suya dibawa ke markas mereka yang terletak tidak jauh dari kuil Wanying. Sekte itu sedang melakukan ritual pemujaan iblis dan kehadiran Suya sebagai wadah iblis menjadi suatu yang amat penting. Yufan yang sangat ingin menyelamatkan Suya, dia pun mengajak Ade dan Xiaopang untuk pergi ke tempat di mana ritual itu berlangsung. Sesampai di sana, Ade dan Xiaopang malah ditangkap oleh sekte itu untuk dijadikan persembahan pada iblis. Sementara Yufan dibawa ke altar tempat ritual untuk dijadikan wadah iblis yang baru. Iblis itu ternyata lebih menyukai tubuh Yufan dibandingkan dengan tubuh Suya. Menurutnya, tubuh Yufan adalah tubuh yang paling cocok untuk dijadikan wadahnya. Maka dari itu, dia pun ingin mengambil alih tubuh Yufan. Yufan pun tidak bisa melakukan perlawanan karena jiwanya sudah terikat oleh iblis tersebut. Kemudian iblis itu menyayat tangan Suya, lalu melumuri kepala Yufan dengan darah, serta memaksanya untuk meminum darah dari para tumbal. Di saat itulah iblis itu akhirnya berpindah ke tubuh Yufan. Karena iblis itu telah mendapat tumbal yang cukup banyak, iblis itu pun menjadi kuat dan berkuasa atas segalanya. Iblis itu tega membunuh para pengikut sekte termasuk pemimpin sekte tersebut. Di saat situasi mulai memburuk, beruntungnya Ade dan Xiaopang berhasil meloloskan diri dari ikatannya yang sempat mengikat mereka. Ade pun dengan cepat mengambil tindakan untuk melawan iblis itu dengan kekuatan lengan terkutuknya. Tapi sepertinya iblis itu masih lebih kuat dibandingkan Ade. Dengan mudahnya iblis itu membuat Ade tidak berdaya. Tak berselang lama, Lin Xiu dan Henry tiba di sana untuk menyelamatkan Ade dan mengalahkan iblis tersebut. Karena tubuh Yufan sudah dikuasai oleh iblis itu, Lin Xiu terpaksa harus membunuh Yufan agar iblis itu juga ikut musnah. Akan tetapi rencananya itu digagalkan oleh Ade yang meminta Lin Xiu untuk tidak membunuh Yufan. Ade yakin pasti ada cara lain untuk menyelamatkan Yufan. Ade tidak akan membiarkan Yufan mati dengan tragis akibat iblis tersebut. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Ade pun berusaha untuk menyelamatkan Yufan. Singkat cerita saja, perjuangan Ade pun membuahkan hasil, di mana nyawa Yufan dapat diselamatkan dan iblis itu pun dapat dimusnahkan. Setelah kejadian itu, kuil Wanying pun ditutup permanen dan tidak boleh ada proses pemujaan lagi di kuil tersebut. Sementara itu, Lin Xiu memutuskan untuk kembali melakukan perjalanan spiritualnya yang belum selesai. Lin Xiu pun menitipkan Ade pada Henry dan berharap mereka berdua dapat terhindar dari mara bahaya lagi. Di sisi lain, memperlihatkan Ade dan Xiaopang yang sudah lama tidak bertemu Yufan. Sejak kejadian itu, Yufan selalu menolak bertemu mereka karena dia malu terhadap bekas luka bakar yang muncul di tubuhnya ketika Ade menyelamatkan nyawanya dari iblis tersebut. Namun akhirnya setelah sekian lama, Yufan mau bertemu lagi dengan Ade. Sambil menikmati waktu kebersamaan mereka, Ade dan Yufan pun saling menyatakan perasaan suka satu sama lain. Dapat dipastikan bahwa hubungan mereka mulai berkembang ke tahap yang lebih serius. Scene akhir memperlihatkan Zhou dan Suya yang ternyata masih dalam kondisi hidup.
Akibat serangan iblis, salah satu jari Zou mengalami kecacatan, sementara Suya mengalami trauma mendalam akibat tubuhnya yang sempat dirasuki iblis. Suya pun sangat menyesal karena sudah berhubungan dengan iblis. Suya merasa bersalah pada Yufan dan teman-temannya akibat tindakannya yang gegabah malah membuat hidup mereka sengsara. Kemudian Zou pun menenangkan Suya, mengatakan bahwa Yufan sudah baik-baik saja. Lalu Zou pun mengatakan pada Suya tentang dirinya yang sudah tahu informasi tentang sebuah kuil yang bisa membangkitkan anak mereka. Ternyata Zou tidak kapok untuk berurusan dengan iblis. Dirinya melakukan semua ini karena rasa sayangnya terhadap anaknya yang meninggal. Zou akan melakukan apa saja termasuk mengorbankan orang terdekatnya demi anaknya bisa hidup kembali. Kemungkinan besar di masa depan nanti, tragedi akibat iblis jahat bisa saja terulang kembali akibat ulah dari Zou. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.